Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Inilah karakter yang keempat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang harus diteladani oleh setiap orang yang percaya. Bagaimana bersikap terhadap kebenaran, bagaimana bersikap terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana setiap orang yang percaya, Tuhan ajarkan untuk bagaimana menyikapi firman Tuhan adalah menempatkan diri sebagai seorang yang lapar dan haus akan kebenaran. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh orang yang percaya terhadap kebenaran, terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita mewujudkan lapar dan haus itu dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kapan di dalam setiap kehidupan kita merasa lapar, kita merasa haus. Walaupun kemarin kita makan sebanyak-banyaknya, kemarin kita minum sebanyak-banyaknya, tetap saja hari ini kita akan merasa lapar dan haus. Demikianlah firman Tuhan ingin mengajak kita bersikap terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita dibawa dalam satu sikap mendisiplinkan diri sedemikian rupa untuk kita lapar dan haus terhadap firman Tuhan, kebenaran dalam hidup kita, untuk kita jalankan, untuk kita pelajari dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, seperti yang difirmankan oleh firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga firman Tuhan itu menguasai hati dan pikiran kita, sehingga dalam kehidupan kita ada tameng firman Tuhan untuk bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bagaimana kita menyikapi hidup kita terhadap firman Tuhan adalah bagaimana kita menempatkan diri menjadi orang yang lapar dan haus. Bagaimana kita waktu keadaan lapar, bagaimana waktu kita dalam keadaan haus. Ada semangat, ada gairah untuk kita memenuhi hidup kita dengan memakan, dengan minum, untuk supaya hilanglah lapar kita, supaya hilanglah haus kita. Ada kerinduan untuk makan, ada semangat, ada gairah untuk makan, ada gairah untuk minum. Berbeda jika kita waktu sedang kenyang, ada makanan enak di depan kita pun kita kadang-kadang tidak begitu selera untuk memakannya lagi. Beda waktu kita lapar, beda waktu kita haus. Waktu kita lapar, waktu kita haus, kita melihat makanan, kita melihat minuman, kita begitu bergairah untuk memakan, untuk meminumnya, untuk mengurangi, bahkan menghilangkan rasa lapar dan haus kita. Demikianlah sikap kita terhadap firman Tuhan. Ada gairah sedemikian rupa, ada kesukaan untuk kita menikmati firman Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan. Seperti saya pernah mengatakan, dahulu saya tidak suka makan sayuran, tapi mengapa sekarang saya suka makan sayuran? Karena saya taruh di dalam hati saya taruh di dalam pikiran saya bahwa sayur itu baik untuk tubuh saya, sehat untuk tubuh saya. Demikian juga dalam hidup kita terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita taruh di dalam hati kita, taruh dalam pikiran kita bahwa makanan rohani itu baik untuk jiwa kita, baik untuk rohani kita, sehat untuk jiwa kita, sehat untuk tubuh kita, rohani kita. Maka ada kesukaan begitu besar untuk kita menikmati akan firman Tuhan, untuk kita renungkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Demikianlah kita menempatkan diri kita menjadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bersikap, menempatkan sikap kita seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan terhadap kebenaran, terhadap firman Tuhan. Adalah bagaimana kita menjadi orang lapar, menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan dalam hidup kita. Artinya
bahwa firman Tuhan itu kita tahu adalah sesuatu kebutuhan yang penting bagi kita. Kita yang lapar, kita yang haus itu sangat membutuhkan makanan, sangat membutuhkan minuman. Demikianlah di dalam hati dan pikiran kita taruh sedemikian rupa bahwa kita membutuhkan makanan itu, kita membutuhkan minuman itu. Sebab kalau kita tidak makan waktu kita lapar, waktu kita haus kita tidak minum, maka kita akan menjadi lemah. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan jiwa kita. Kita membutuhkan firman Tuhan, kita membutuhkan kebenaran itu. Jikalau kita tidak makan, jikalau kita tidak minum, maka lemahlah rohani kita, lemahlah jiwa kita. Akan sangat mudah untuk dosa ditawarkan dalam hidup kita. Dan saat keadaan lemah seperti itu, mudah untuk kita tergoda olehnya. Oleh sebab itu, kita bagaimana menempatkan firman Tuhan di kebutuhan pokok kita, bahkan kebutuhan pokok tiap hari, supaya kita tetap kuat, supaya kita tetap sehat. Demikian juga firman Tuhan kita butuhkan, karena kalau kita tidak makan firman Tuhan, bukan hanya menjadi lemah, tetapi juga bisa menjadi sakit jiwa, sakit rohani. Oleh sebab itu kita butuhkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita membutuhkan. Kita harus merenungkannya firman Tuhan itu untuk menguasai hati dan pikiran kita, supaya bagaimana hidup kita senantiasa ada kekuatan daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, untuk kita boleh menghadapi dunia ini dengan segala godaan dosa yang ditawarkan. Demikian juga godaan si iblis. Demikian juga godaan dari dalam, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup yang ingin menguasai hidup kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Sebagai orang yang percaya, Tuhan menyuruh kita menempatkan diri kita, bagaimana kita menyikapi akan kebenaran, yaitu menempatkan diri kita menjadi orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Maka kita akan dipuaskan. Firman Tuhan katakan, kita akan dipuaskan oleh siapa? Dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang akan memuaskan hidup kita, karena firman Tuhan menguasai hidup kita. Firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga kita boleh berjalan seturut dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagaimana kita berjalan, menerangi langkah kita, menerangi jalan kita, supaya bagaimana kita tahu bagaimana kita melangkah dan mendapat kekuatan untuk berjalan seturut dengan kebenaran. Maka kita akan melihat bagaimana hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan Tuhan. Dan disitulah kita mendapatkan kepuasan yang sebenarnya. Bagaimana hidup kita, melalui hidup kita menjadi berkat. Bagaimana jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Tuhan percaya. Hidup kita menjadi berkat. Kita boleh menguatkan orang lain. Kita bisa membawa orang dikuatkan di dalam Tuhan. Dan bagaimana hidup kita boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada kepuasan tersendiri yang tidak akan kita dapatkan dari dunia ini, yang kita tidak akan dapatkan dari uang, yang tidak dapat kita dapatkan dari kekuasaan, tapi kita dapatkan, kita dipuaskan oleh firman Tuhan yang menyegarkan hati dan jiwa kita. Kita dipuaskan hasil dari firman Tuhan yang keluar dari hidup kita, yang keluar dari perkataan dan perbuatan kita, bahkan di dalam hati kita. Demikianlah kita dipuaskan. Oleh sebab itu tidak salah firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.